Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel narasi Mbah Kenton. Pada video kali ini saya akan membahas tentang muncul agama baru di Indonesia. Kang Mas lan Mbak Yu mohon disimak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Ada yang memprediksi bahwa akan lahir agama baru di Indonesia pada tahun 2023. Tentunya hal ini mendapatkan perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul turut disebutkan. Agama baru di Indonesia ini tertulis dalam sebuah narasi ramalan yang diungkapkan seorang peramal terkenal asal Prancis, yakni Michael Nostradamus. Ia dikenal masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun 2023 bakal ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Kedatangan agama baru yang lahir di Indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal. Salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Sosoknya disebutkan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Selain itu disebutkan kemunculan sosok tersebut akan menggambarkan timur dan barat. Dan ketika muncul, dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Adapun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama sebagai berikut. 1. Munculnya agama baru yang akan mengguncang dan menguasai dunia. Agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Adapun agama itu diduga bernama Trisula Weda, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Sesuai dengan namanya, dalam ajaran agama itu setidaknya ada 3 perintah mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Sementara 3 larangan mengenai manusia yang tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Yang kedua, The Man from the East atau laki-laki dari timur itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Dialah Satria Piningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur, atau tepatnya di Sulawesi. Dipercaya pula bahwa dia saat ini menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang. Yang keempat, kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Diperkirakan maksudnya kemunculan sosok tersebut bakal menggambarkan seluruh dunia beserta isinya. Yang kelima, ketika muncul dia memakai sorban biru. Sorban sendiri adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Yang keenam, merayakan Kamis sebagai hari istimewanya. Berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa hari Jumat adalah hari penuh keberkahan, nantinya dalam agama ini akan merayakan Kamis sebagai hari istimewanya. Dia juga tidak mau hari Sabtu karena Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi. Demikian pula hari Minggu, dia juga enggan menggunakan Minggu sebagai hari istimewanya karena telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kendati demikian,
tak diketahui lebih lanjut kebenaran dari narasi soal ramalan di tahun 2023 yang menyebut akan ada agama baru lahir di Indonesia tersebut. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu, Kediri pada tahun 1135 hingga 1157. Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Jayabaya memerintah, kerajaan Kediri mencapai kejayaannya. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni juga mengalami perkembangan yang pesat. Pada masanya, kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama asmaradana, 29 pupuh berirama sinom, dan 8 pupuh berirama dandanggulo, yang kemudian dikenal dengan kitab musyarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya, besok yen wis ana kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen jaman Jayabaya wis cedhak. Artinya, besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar tak lagi ramai berkumandang, itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat keluasan atau plastisitas sehingga cocok diterapkan di berbagai zaman. Tak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi. Salah satu yang populer yakni mengenai Satria Piningit. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebut Satria Piningit akan muncul saat memasuki zaman Kalabendu atau Carut Marut. Dalam situasi itu, Satria Piningit akan muncul dan membawa keluar dari situasi Kalabendu. Jayabaya menggambarkan Satria Piningit seorang pemimpin ratu adil yang serupa Batara Kresna dan berwatak seperti Pandawa serta bersenjata Trisula.